Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Mr. Dwi. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Jumpa lagi dengan saya, dengan Pak Dwi dalam pelajaran Matematika Peminatan untuk kelas 12. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang limit tak hingga untuk fungsi trigonometri. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang turunan fungsi aljabar, yaitu di kelas 11. Nah, di kelas 12 ini kita akan bersama-sama memahami tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, turunan fungsi trigonometri ini ya dapat diaplikasikan pada bidang-bidang lain, yaitu tentang aplikasi dari gerak roda atau kecepatan suatu titik. Jadi, manfaatnya ke depan itu tentang misalkan pembuatan jam itu tetap diperlukan tentang menggunakan turunan fungsi trigonometri ya. Di dalam jam itu biasanya kan ada ya antara jarum panjang dengan jarum pendek itu biasanya bergerak, itu ditentukan dengan roda gerigi. Nah, itu dicari perputarannya itu sebuah kecepatan titik itu bisa menggunakan konsep dari ya tentang fungsi trigonometri tersebut. Nah, karena di kelas 11 kalian sudah belajar tentang turunan fungsi aljabar, maka kalian masih ingat terkait dengan aturan dari turunan fungsi aljabar tersebut, bagaimana menurunkannya, apa arti turunan ya. Jadi nanti silahkan dibuka-buka kembali di pelajaran kelas 11-nya. Kemudian hingga kalian sudah belajar tentang turunan aturan berantai dari fungsi aljabar. Nah, pada turunan fungsi trigonometri ini kita akan belajar turunan fungsi trigonometri dasar, yaitu nanti tentang bentuk sinus, ya, bentuk kosinus, hingga sampai bentuk tangen, sampai kotangen, kosekan, dan seterusnya. Kemudian maupun turunan dari fungsi-fungsi trigonometri tersebut dikombinasi. Nah, untuk KD ya, KD akan kita capai itu KD 3.3 itu menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri yang lebih sederhana. Kemudian KD 4.3-nya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk apa saja sih yang akan kita pelajari? Ya. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang ya, turunan fungsi untuk sinus dan kosinus. Kemudian yang kedua nanti kita akan belajar turunan fungsi trigonometri lanjut. Nah, trigonometri lanjut ini yang berkaitan dengan bentuk-bentuk lain tadi, seperti tangen, kemudian ada kotangen, kemudian ada sekan dan kosekan dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah turunan tingkat tinggi fungsi trigonometri. Nah, ini nanti akan kita pelajari ya. Kalau di sini adalah bentuk turunan pertama pada saat di yang ketiga ini nanti kita turunan kedua dan turunan ketiga, artinya lebih tinggi dari turunan pertama dan dari yang pertama. Kemudian, nah untuk kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi sinus dan kosinus. Nah, untuk turunan fungsi sinus dan kosinus ya, untuk turunan pertama dari fungsi sinus. Turunan pertama, masih ingat ya, turunan pertama berarti simbolnya aksen ya. Jadi kalau namanya turunan, apa turunan pertama berarti aksennya cuma 1. Kalau turunan kedua itu berarti aksennya 2.
Fungsinya yang kita pakai adalah fungsi trigonometri, yaitu bentuk sinus. Nah, jika sebuah fungsi y sama dengan fx itu sama dengan sin x, nah ini yang dikatakan sebagai fungsi trigonometrinya, dengan x dalam radian. Masih ingat ya, radian? Kalau misalkan ada pi per 6 radian itu berapa derajat? Berarti 180 derajat dibagi dengan 6, berarti 30 derajat. Masih ingat ya, terkait dengan radian. Maka akan berlaku bahwa y aksen berarti turunannya. Jadi kalau ada fungsi y, turunan pertamanya adalah y aksen. Kalau fungsinya nanti kita ganti dengan fungsi fx, turunan pertamanya berarti f aksen x. Artinya ini bacanya turunan pertama dari fungsi fx. Turunan pertama dari fungsi y. Maka didapat turunannya dari sin x, itu turunan pertamanya adalah cos x. Atau kalian menggunakan dy per dx. Nah, ini didapat dari mana? Ini didapat dari didapat dari formula selisih fungsi sinus ya. Ini didapat dengan cara menggunakan limit ya. Nanti silakan kalian cari, boleh di buku cetaknya, buku paketnya, ataupun browsing di internet untuk menambah wawasan bagaimana cara mendapatkan ya. Kalau bentuknya adalah fx-nya sin x, kok bisa langsung turunan pertamanya adalah cos x? Nanti silahkan dicari ya. Ini adalah bentuk bakunya. Kemudian yang kedua adalah turunan pertama dari kosinus. Ya, sama. Jika ada sebuah fungsi y sama dengan fx sama dengan cos x, dengan x dalam radian, maka berlaku y aksen atau turunan pertama dari fungsi y atau turunan pertama dari fungsi fx itu sama dengan min sin x. Jadi diingat-ingat, turunan pertama dari bentuk kosinus yaitu fx sama dengan cos x itu turunannya adalah min sin x. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukanlah turunan pertama dari fx, dari fungsi fx sama dengan min sin x ditambah cos x. Berarti ini ada dua bentuk. Satunya adalah bentuk sin x dan satunya adalah bentuk cos x. Turunan pertama berarti nanti kita pakai f aksen x. Nah, jadi yang perlu diingat bahwa y sama dengan sin x, maka turunan pertamanya adalah cos x. Kalau y sama dengan cos x, maka y aksennya atau turunan pertamanya adalah min sin x. Nah, kalau sudah ingat ini, maka dengan mudah kita menyelesaikannya. Jadi turunan pertama dari fungsi fx sama dengan min sin x ditambah cos x. Turunan pertama min sin x. Sin x turunannya berapa? Berarti cos x. Kita ganti dengan cos x kalikan min, berarti min cos x. Nanti kemudian yang cos, turunan pertamanya adalah min sin x. Tinggal ganti saja. Jadi turunan pertama dari bentuk ini adalah min cos x ditambah dikali min sin x. Kemudian min cos x min sin x. Jadi turunan pertama dari ini bentuknya adalah min cos x min sin x. Mudah ya? Oke, kalau mudah kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, tentukanlah nilai dari turunan pertama pi per 4 dari fungsi fx sama dengan 2 sin x ditambah cos x. Jadi yang ditanya nanti kita dapat turunan pertamanya baru dimasukkan pi per 4-nya. Ya, sama yang kita ingat adalah y sama dengan sin x karena kita butuh di sini ada sin x dan ada cos x. Maka y sama dengan sin x, maka y aksennya adalah cos x. Y sama dengan cos x, maka y aksennya adalah sama dengan min sin x. Maka kita dapat turunannya 2 sin x. Sin x turunannya adalah cos x, berarti jadi 2 cos x. Cos x turunannya adalah min sin, karena di sini plus kali min berarti min sin x. Nah, setelah kita dapat turunannya, kita baru masuk turunan pertama
nilainya adalah pi per 4. Kita masukkan X-nya dengan pi per 4. Sehingga kita dapatkan F aksen ya, pi per 4 sama dengan 2 cos pi per 4 dikurang dengan sin pi per 4. Jadi kita ganti X ini menjadi dengan pi per 4. Pi per 4 berarti 180 dibagi 4. 180 bagi 4 berarti 45 ya. Jadi ingat-ingat bahwa 180 dibagi 4 itu adalah 45 derajat. Maka kita dapatkan cos 45 derajat itu nilainya adalah setengah akar 2. Maka 2 kali setengah akar 2 dikurang sin 45 derajat itu setengah akar 2 sama. Maka kita bisa operasikan ya, kalau kita kalikan berarti ini 2 ini hilang ya, 2 kali 1 berarti 2 bagi 2 adalah 1. Maka tinggal akar 2 dikurang setengah akar 2. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait perhitungannya, silahkan ditanyakan melalui WA ya. Kalau 1 dikurang setengah kan jelas setengah jawabannya. Kemudian akar 2 tetap akar 2. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nanti setelah memahami ini, setelah menonton video atau tayangan ini, silahkan kerjakan latihan soal. Ada 2 latihan soal. Nanti silahkan kerjakan di buku catatan sembari kalian mencatat materinya, kemudian mengerjakan latihan soal ini. Tidak dikumpulkan, tetapi kalau ada pertanyaan silahkan bertanya melalui WA. Oke, baik, kegiatan kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi saya melalui WA. Kemudian tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan selamat pagi.